Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 kelas 11 4B24 Prodi Sistem Informasi Akuntansi. Di sini kami akan mempresentasikan persediaan barang di PT ABC. Perkenalkan, nama saya Henry Pringadi, NIM 11181186. Perkenalkan, nama saya Samsul Muarif, NIM saya 11181286. Perkenalkan, nama saya Ade Fatur Rahman, NIM saya 11180387. Perkenalkan, nama saya Musada, NIM saya 11180612. Perkenalkan, nama saya J. Persimawonso, NIM saya 11180373. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem persediaan di PT ABC. Di antaranya yaitu ada ruang lingkup, proses bisnis sistem berjalan, aktivi diagram, dokumen masukan, dan dokumen pengeluaran. Sistem persediaan PT ABC dengan dua departemen yang menjadi pokok poin penting pada pembahasan riset ini, yaitu receiving dan warehouse, di mana receiving sendiri merupakan bagian dari satu lingkup PNPPC departemen. Kemudian warehouse sendiri merupakan bagian dari satu lingkup assembling departemen. Kegiatan receiving sendiri sebagai penerima ataupun penampung berbagai item dari supplier, dan warehouse sendiri sebagai penerima barang dari receiving berupa bahan-bahan yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi di assembling departemen. Adapun ruang lingkup dari warehouse ada dua, yaitu proses permintaan barang dan proses pembuatan laporan. Proses bisnis sistem berjalan. Bagian produksi meminta barang dan membuat kartu stok atau kartu bukti barang keluar ke bagian gudang. Bagian gudang mensuplai barang ke bagian produksi dan menulis barang keluar, kemudian akhir ship membuat laporan persediaan barang berdasarkan jumlah stok barang yang tersisa. Laporan persediaan diserahkan ke admin user. Admin user mengentry laporan persediaan barang, kemudian mencetak laporan persediaan dan diberikan kepada staf gudang. Staf gudang mencocokkan laporan persediaan barang dengan PO hari ini, kemudian mencetak persediaan barang yang kurang dari dan diberikan kepada bagian gudang. Bagian gudang membuat permintaan barang ke bagian receiving sesuai dengan persediaan barang yang kurang. Bagian receiving membuat surat jalan rangkap 2 dan menyediakan barang, kemudian diberikan ke bagian gudang. Bagian gudang mencetak dan merapikan barang tersebut. Kemudian surat jalan rangkap 1 diserahkan ke user admin dan surat jalan rangkap 2 ditandatangani dan diberikan ke bagian receiving. Diagram activity. Bagian produksi meminta barang kepada bagian gudang, dan bagian gudang membuat kartu stok, kemudian mensuplai barang kepada bagian produksi, dan bagian produksi menerima barang, dan bagian gudang membuatkan laporan persediaan untuk diserahkan kepada admin user. Admin user menerima laporan dan mengentry, kemudian mencetak dan mencocokkan laporan. Setelah laporan dicetak, maka laporan LPB yang kurang diserahkan kepada bagian gudang, dan bagian gudang menerima LPB kurang untuk membuat PB atau permintaan barang, yang kemudian diserahkan ke bagian receiving, dan bagian receiving membuat surat jalan rangkap 2 dan menyediakan barang. Kemudian menyerahkan surat jalan rangkap 1 dan barang kepada bagian gudang. Bagian gudang menerima surat jalan rangkap 1 dan barang, kemudian mencetak dan merapikan barang, serta menyerahkan surat jalan rangkap 1 ke bagian receiving. Dan bagian receiving menyerahkan surat jalan rangkap 2 ke bagian admin user. Dokumen masukan. Inilah bentuk fisik dari dokumen masukan yang diserahkan dari receiving ke assembling departemen. Dan dokumen keluaran seperti ini fisiknya. Di sini ada untuk keluar masuk barang ya, yang dikeluarkan oleh receiving dan diterima oleh bagian produksi untuk melakukan produksi.
Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang permasalahan yang ada di PT APC yang sudah kita lakukan di dalam riset kemarin beserta pemecahan masalahnya. Untuk selanjutnya kita simak video berikut ini. Permasalahan pokok 1. Barang yang dipesan oleh pihak warehouse kepada receiving tidak sesuai dengan spesifikasi. Bisa dilihat dalam transfer packing slip ini, di mana departemen pengirim yaitu PNPPC departemen dan juga departemen penerimanya assembling departemen pada tanggal 21 Mei 2020. Jadi receiving ini dia di dalam satu lingkup PNPPC Dep dan juga warehouse dia ada di dalam satu lingkup assembling Dep. Dengan explanation-nya seperti ini, yaitu AD di sini sebagai pengirim dari PNPPC Dep pada shift 1, yaitu kondisi bekerja pada shift 1 yaitu shift pagi, dengan penerima Musada ini sebagai warehouse. Kemudian dengan part number 101-Z90-056 dengan item berupa hostcom front brake K81A dengan kuantiti 200. Bisa dilihat di lingkaran yang warna hijau ini, di mana terjadi item barang beda model. Jadi PNPPC Dep di sini dia mengirim barang tidak sesuai dengan spesifikasi. Kemudian permasalahan pokok 2. Cara mengajukan Kanban masih menggunakan sistem manual. Kanban yaitu berupa form pengajuan barang dari pihak warehouse. Bisa dilihat di sini pembuatan Kanban ini dia dari pihak warehouse, kemudian dia melakukan print out karena masih bersifat manual, kemudian meminta ACC dari staf assembling departemen, lalu dikirim ke receiving yaitu ke PNPPC Dep. Untuk pemecahan masalah 1 di sini, barang diterima oleh warehouse, kuantiti atau fisik barang tidak sesuai dengan yang ada di Kanban, maka warehouse berhak meminta kekurangan barang kepada receiving atau melakukan retur barang. Kemudian pemecahan masalah 2 yaitu menggunakan via pengajuan Kanban secara langsung melalui sistem atau aplikasi yang langsung dapat di follow up oleh receiving. Jadi di sini karena pembuatan Kanban tadi menggunakan sistem manual, jadi di sini digunakan aplikasi sistem di mana tidak memerlukan printout untuk mengajukan tanda tangan kepada ACC staff. Jadi langsung dikirim ke receiving dan receiving bisa langsung melakukan inventory receipt. Jadi langsung menggunakan by system. Di sini saya akan menjelaskan tentang activity diagram dan use case diagram. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut. Analisa kebutuhan fungsional di bagian warehouse. Pertama, melakukan login. Kedua, mengelola halaman pengguna. Ketiga, mengelola data barang. Keempat, mengelola data barang masuk. Kelima, mengelola data barang keluar. Keenam, mengelola laporan. Use case diagram login. Bagian gudang melakukan login, input username, verifikasi sistem, menu transaksi, verifikasi sistem, keluar. Use case halaman pengguna, bagian gudang melakukan login, menu master, data barang, terus menu transaksi, bagian barang masuk, barang keluar, menu laporan. Use case data barang, bagian gudang melakukan mengelola data barang, bisa batal, tambah, edit, hapus, simpan, keluar. Use case data barang masuk, bagian gudang melakukan penginputan barang masuk, bisa tambah, cetak, simpan, batal, keluar. Use case data barang keluar, bagian gudang melakukan input barang keluar, bisa tambah, cetak, simpan, batal, dan keluar. Use case laporan, bagian gudang mengelola data laporan, menampilkan dan keluar. Activity diagram login, bagian gudang
klik menu login. Di bagian sistem menampilkan menu login, memberikan pilihan. Di bagian gudang menentukan pilihan username, password, dan melakukan input. Terus bisa keluar kembali ke menu utama. Setelah melakukan input, memproses login, ya proses masuk, tidak proses batal, sistem persediaan. Activity diagram halaman pengguna. Bagian gudang melakukan login sistem. Di bagian sistem menampilkan halaman pengguna, ada pilihan mengelola menu master, mengelola menu transaksi, mengelola menu laporan, terus keluar. Activity diagram data barang. Bagian gudang melakukan data barang. Di bagian sistem menampilkan data barang, memberikan pilihan. Di bagian gudang menentukan pilihan, tambah, keluar. Jika tambah, melakukan input, memproses perubahan data, ya. Jika ya, proses simpan. Jika tidak, proses batal. Kemudian muncul form data barang. Activity diagram data barang masuk. Bagian gudang, klik menu barang masuk. Di bagian sistem menampilkan barang masuk, memberikan pilihan. Bagian gudang memilih tambah atau keluar. Jika tambah, melakukan input, memproses perubahan data. Jika ya, proses simpan. Jika tidak, proses batal. Kemudian muncul form barang masuk. Activity diagram data barang keluar. Bagian gudang, klik menu barang keluar. Sistem tampil barang keluar, memberikan pilihan. Bagian gudang memilih tambah atau keluar. Jika tambah, melakukan input, memproses perubahan data. Jika ya, proses simpan. Jika tidak, proses batal. Kemudian muncul form barang keluar. Activity diagram laporan. Bagian gudang, klik menu data laporan. Di bagian sistem menampilkan data laporan, memberikan pilihan. Bagian gudang memilih tambah atau keluar. Jika tambah, melakukan input data. Di bagian sistem memproses perubahan data. Jika ya, proses disimpan. Jika tidak, proses batal. Dan bisa dicetak, dan form data laporan diserahkan ke admin user, dan di sistem tampil form data laporan. Di sini pada persediaan PT ABC saya menjelaskan tentang ERD, LRS maupun spesifikasi file. Untuk lebih lanjutnya, mari kita simak video berikut Ini ini. untuk ERD persediaan barang pada PT ABC. Ada entitas bagian receiving, entitas barang masuk, entitas detail barang masuk, entitas gudang, entitas data barang, entitas bagian produksi, entitas barang keluar, ada entitas detail barang keluar. Nah, untuk entitas bagian receiving, di sini ada atribut ID receiving, nama receiving, password. Untuk atribut di barang masuk ada ID transaksi masuk, tanggal masuk, ID receiving. Nah, untuk atribut pada entitas data barang ada kode barang, nama barang, tipe barang, stok barang. Pada entitas detail barang keluar ada atribut ID transaksi keluar, kode barang, jumlah keluar. Ada juga entitas barang keluar memiliki atribut ID transaksi keluar, tanggal keluar, ID gudang. Untuk entitas gudang memiliki atribut ID gudang, nama gudang, password. Dan untuk entitas bagian produksi memiliki atribut ID produksi, nama produksi, password. Nah, di sini pada bagian receiving memberikan barang pada gudang yang disebut barang masuk. Di sini ada relasi one to many. Nah, dari barang ini memiliki data barang. Di sini ada prosesnya many to many dan hasil terbentuknya detail barang masuk. Terus, nah pada proses gudang, bagian produksi meminta barang pada gudang yang disebut barang keluar. Nah, gudang mengeluarkan barang yang diminta produksi. Di sini ada detail barang keluarnya. Ini untuk LRS-nya. Bagian receiving ini untuk tadi relasinya one to many pada barang masuk. Nah, barang masuk one to many, detail barang masuk ke data barang, dari data barang ke barang masuk many to many, ininya relasinya. Nah, maka muncullah terbentuk tabel detail barang masuk. Sama kayak barang keluar, pada data barang ada tabel detail barang keluar karena di sini relasinya many to many.
Nah, pada bagian produksi relasinya one to many, barang keluar, gudang, one to many. Nah, ini untuk spesifikasi file user gudang. Namanya persediaan, nama filenya user underscore gudang, akronimnya user underscore gudang .myd, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 35 karakter, dan untuk kunci filenya atau primary key-nya id underscore gudang. Ini untuk spesifikasi file data barangnya. Di sini namanya persediaan, nama filenya data underscore barang, akronimnya data underscore barang .myd, tipe filenya file master, akses filenya random, panjang recordnya 65 karakter. Nah, untuk primary key-nya kode underscore barang. Ini untuk spesifikasi file barang underscore masuknya. Namanya persediaan, nama filenya barang underscore masuk, akronimnya barang underscore masuk .myd, tipe file transaksi, akses filenya random, panjang recordnya 20 karakter, untuk primary key-nya id underscore transaksi. Ini untuk spesifikasi file detail underscore barang masuk. Nama database persediaan, nama file detail underscore barang masuk, akronimnya detail underscore barang masuk .myd, tipe file transaksi, akses filenya random, untuk panjang recordnya 35 karakter. Nah, ini untuk di detail barang masuknya tidak mempunyai primary key karena dia table yang terbentuk akibat relasi many to many. Nah, ini spesifikasi file barang keluar. Di sini untuk nama database-nya persediaan, nama filenya barang underscore keluar, akronimnya barang underscore keluar .myd, tipe file transaksi, akses filenya random, untuk panjang recordnya 15 karakter, dan untuk kunci filenya itu atau primary key-nya id underscore transaksi. Nah, di sini ada spesifikasi file detail barang keluar. Untuk nama database persediaan, nama file detail underscore barang keluar, akronimnya detail underscore barang keluar .myd, tipe file transaksi, akses filenya random, panjang recordnya 35 karakter, dan tidak mempunyai primary key karena dia sama terbentuknya akibat relasi many to many. Di sini saya akan menjelaskan kelas diagram, use interface, kesimpulan, dan saran. Kelas diagram, name kelasnya bagian receiving, ada id receiving, nama receiving, password. Untuk operasionalnya ada batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, dan tambah. Di sini untuk bagian receiving memiliki multivitas one to many atau dibaca setiap receiving melakukan satu atau lebih barang masuk. Nah, di barang masuk memiliki atribut ID transaksi masuk, tanggal masuk, ID receiving, ID gudang. Nah, untuk operasinya ada batal, keluar, simpan, tambah. Nah, si barang masuk memiliki agregasi yang disebut one to many atau dibaca barang objek barang masuk merupakan komposisi dari objek detail barang masuk yang memiliki atribut ID transaksi masuk, kode barang, sama quantity masuk. Nah, terus ada data barang. Data barang memiliki atribut kode barang, nama barang, tipe barang, stok barang. Operasinya ada batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, dan tambah. Nah, untuk dari detail barang masuk ke data barang one to many. Nah, dari data barang ke detail barang masuk many to one. Terus untuk dari bagian gudang ke barang masuk, di sini one to many.
Di bagian gudang memiliki atribut ID gudang, nama gudang, password. Untuk operasinya ada batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, dan tambah. Nah, dari bagian produksi ke barang keluar one to many atau setiap produksi melakukan satu atau lebih barang keluar. Nah, di bagian produksi ada atribut ID produksi, nama produksi. Nah, untuk operasinya batal, cari, edit, hapus, keluar, simpan, tambah. Di barang keluar ada atribut ID transaksi, keluar, tanggal masuk, ID produksi sama. Nah, untuk operasinya ada batal, keluar, simpan, dan tambah. Nah, dari barang keluar ada agregasi one to many. Jadi barang keluar merupakan komposisi dari objek detail barang keluar yang memiliki atribut ID transaksi keluar, kode barang, sama kuantiti masuk. Nah, selanjutnya ada user interface-nya. Nah, berikut tampilannya. Saya mengambil salah satu contoh, ini data master barang. Di sini bisa cari barang, bisa simpan barang. Selanjutnya, kesimpulan dan saran. Kesimpulan: setelah dilakukan riset, kami bisa mengetahui tata pengelolaan dan memahami operasional sistem yang digunakan PT ABC, serta dalam persediaan barang tersebut ternyata bisa menjadi abnormal sistem maupun fisik, dikarenakan adanya human error serta tidak sesuai standar operasional prosedur. Untuk sarannya, seiring berkembangnya zaman, sistem yang digunakan harus tetap diupdate dan juga perlu dilakukan pemeliharaan maupun perawatan perangkat secara berkala terhadap sistem yang digunakan. Untuk mempermudah persediaan barang, dibuat juga sistem atau aplikasi secara otomatis menunjang operasional sehingga pengiriman yang sudah terkomputerisasi dapat meminimalisir terjadinya sesuatu kesalahan serta mempermudah dan mempercepat proses persediaan barang di PT ABC, serta diharapkan dapat terjalin komunikasi antar komponen yang terlibat secara lebih interaktif agar terciptanya suasana kerja yang lebih baik. Terima kasih atas perhatiannya semua. Bila ada saran ataupun masukan dari teman-teman semua, silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah BSI aja.